Bab 2648 Kaisar Jahat. Pertempuran Gunung Uji menyebabkan badai terbesar dalam sejarah domain dewa. Pola dunia dengan demikian ditulis ulang. Awalnya di dunia yang gelap dan kacau ini. Dengan dua Liga Dao sebagai penghormatan. Kekuatan kultivasi yang melekat pada dua Liga Dao seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Tak terhitung jumlahnya. Tetapi dengan berakhirnya pertempuran Wujishan, kedua aliansi itu bubar dan mundur dari panggung sejarah. Mati menghilang. Semua Pseudo Eternals di pengadilan surgawi lima kaisar terbunuh. Meskipun kekuatan kultivasi yang membentuk dua aliansi Dao belum punah, mereka bubar secara terpisah seperti pohon tumbang dan monyet-monyet berserakan. Dan mereka tidak berani bertindak di bawah panji dua aliansi Dao. Ini tidak diragukan lagi benar-benar mengubah pola domain dewa. Dan sebagai pemenang pertempuran Gunung Uji, Sui menjadi eksistensi yang sebanding dengan penguasa dunia. Seperti langit, tak tertandingi di dunia. Mulai sekarang, arah dunia yang gelap dan kacau ini akan sepenuhnya dikendalikan oleh Su Jianzun. Petik 2. Yang disebut Master harus seperti Su Jianzun. Ini benar-benar bisa disebut pedang yang menguasai dunia. Menghalangi dunia yang gelap dan kacau. Tak ada bandingannya. Dunia sedang kacau. Dan ada diskusi tanpa henti tentang Sui. Satu orang dan satu pedang. Dia membunuh Gunung Uji, memenggal ratusan orang kuat dari dua Liga Dao, dan menyapu semua keberadaan menakutkan dari Sungai Panjang Takdir. Rekor semacam ini, melihat masa lalu dan sekarang, dan melihat dunia, siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Oleh karena itu, setelah pertempuran Gunung Uji berakhir, bahkan jika dia membenci karakter Sui, dia tidak dapat menyangkal bahwa Sui memang orang nomor satu di wilayah dewa. Dia adalah master sejati. Setiap gerakan dapat mempengaruhi perubahan situasi dunia. Benua Dewa Bumi Tengah, di gunung yang dalam, dikelilingi oleh kabut kelabu. Tidak ada satupun helai rumput yang tumbuh. Buddha pembakaran duduk bersila, memegang liontin giok lavender pisces di tangannya, dan tetap diam. Liontin giok diberikan oleh Gu Huaxian ketika dia dan Gu Huaxian berpartisipasi dalam Suangxiu Dao. Tapi sekarang, liontin giok itu masih ada, dan peri bunga kuno telah menghilang. Belum lagi sedih dan sedih. Lentera Buddha tahu bahwa meskipun dia meninggal, Gu Huaxian tidak akan terlalu sedih. Karena, yang dia kembangkan adalah pikiran Zen yang kejam. Apa yang dia cari adalah menjadi terlalu pelupa. Tidak ada yang akan terpengaruh oleh cinta anak-anak mereka. Tapi, lagi pula, dia pernah menjadi pendamping Tao. Kematian peri bunga kuno masih menyentuh hati Buddha Dieng dan membuatnya merasa ingin membunuh. Dalam pertempuran Gunung Uji, kamu bisa hidup dengan sarungnya. Dalam pertempuran penentuan Dao setengah tahun kemudian, aku akan menghancurkan sarung itu dengan tanganku sendiri. Langit yang gelap. Dalam periode waktu belakangan ini, banyak perubahan drastis telah terjadi di benua ilahi dunia tengah. Setiap malam, makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya akan datang dan pergi. Menjarah suasana kacau antara langit dan bumi. Ada banyak sekali makhluk aneh itu. Kebanyakan dari mereka adalah mayat, hantu, dewa, jiwa yang mati dan sejenisnya. Kekuatannya juga tidak merata. Yang terlemah hanya sebanding dengan dewa berikutnya. Yang terkuat dapat mengancam setengah langkah kehidupan kekal. Kemunculan makhluk aneh ini terkait dengan pergolakan di benua ilahi Middle Earth. Pada awalnya, tatanan dan aturan jauh di langit domain dewa runtuh. Dan potongan-potongan jalan surgawi yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di dunia. Dan lebih dari setengahnya tertinggal di wilayah benua ilahi di bumi tengah. Fragmen Dao surgawi ini seperti vitalitas yang tak tertandingi. Membawa perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke benua dunia tengah yang tak bernyawa ini. Dan juga membangkitkan semua jenis makhluk aneh yang telah tidur selama ribuan tahun. Selain itu, ada banyak peluang untuk keluar dari tanah. Dalam periode baru-baru ini, selama orang-orang kuat yang datang ke benua dunia tengah untuk bertarung, selama mereka tidak mati, mereka sedikit banyak mendapat beberapa peluang. Bagi Dipan Buddha, kesempatan ini bukanlah apa-apa. Yang benar-benar membuatnya khawatir adalah karena pergolakan di Middle Earth Senzu terus berlanjut. Akan ada semakin banyak kesempatan langka untuk dilahirkan di masa depan. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada beberapa surga yang hilang dalam sejarah kuno dan muncul kembali di dunia. Di antara mereka,
Yang paling dipedulikan Buddha Lentera adalah sisa-sisa Gunung Cisong. Itulah inti dari kekacauan primordial dari domain dewa, dan sumber leluhur dari Myriad Taos dari domain dewa. Battle of the Way akan dipentaskan di sana. Setengah tahun, hanya dengan satu jentikan jari. Sebelum itu, saya akan menyusun kembali tubuh generasi ketiga, dan menyempurnakan pikiran Zen Buddha untuk menjadi akar Dao yang abadi. Ekspresi antisipasi muncul di mata yang terbakar Buddha. Ledakan. Di kejauhan, tiba-tiba ada kecemerlangan ilahi yang menyilaukan melintasi langit, menyapu ke sisi ini, menerangi malam seperti tinta hitam. Di belakang, sekelompok pertapa bergerak melintasi langit, dengan panik mengejar cahaya yang menyilaukan itu. Itu adalah fragmen luar biasa dari Dao Surgawi. Sulit dipercaya bahwa pecahan Dao menembus langit dan terbang langsung menuju Buddha Lentera. Burning Buddha tidak ingin memperhatikannya pada awalnya. Dan di alamnya, dia tidak peduli dengan kesempatan seperti itu. Tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan tawa, dan mengangkat tangannya untuk meraihnya. Dan pecahan Dao dengan patuh jatuh ke telapak tangannya. Itu bagus. Jalan surga ditakdirkan untuk bersamaku. Dan ditakdirkan dalam kegelapan. Burning Buddha berbisik dan tersenyum. Di kejauhan, semua pertapa yang mengejarnya semua marah. Mereka tidak peduli tentang apapun. Dan mereka mengorbankan harta mereka dan membunuh Buddha Lentera. Buddha yang terbakar berdiri di sana tanpa bergerak. Tapi cahaya Brahma yang seperti teratai menyapu langit. Dalam sekejap, para pertapa itu musnah seperti membakar uang kertas. Burning Buddha mengatupkan kedua tangannya. Dan berkata, Buddha saya berbelas kasih. Juga di benua ilahi di bumi tengah ini. Senior, aku akan membalaskan dendammu. Die berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang. Dengan sedikit kesedihan di matanya. Dia sudah mengetahui tentang berita pertempuran Wujishan. Juga jelas bahwa gadis kecil yang diubah oleh semangat ketertiban itu mengalami kecelakaan. Gadis kecil itu adalah pelindungnya. Dan dia telah lama menjaganya secara diam-diam, memberinya nasihat dan memecahkan masalah. Dalam hati Die, meskipun gadis kecil itu adalah roh keteraturan, dia juga seorang guru dan teman. Tapi sekarang, gadis kecil itu sudah pergi. Ini membuat Dai merasakan kesedihan dan kemarahan yang tak terkatakan. Untuk waktu yang lama, Dai mengeluarkan kotak batu giok dari mansetnya. Kotak batu giok berwarna hitam dan panjangnya sekitar 1 kaki. Permukaannya ditutupi dengan cetakan yang terbuat dari 9 rune tatanan emas, memancarkan fluktuasi yang abadi dan tidak jelas. Kotak batu giok ini diberikan oleh gadis kecil itu ketika dia datang ke benua ilahi di dunia tengah. Konon harta karun di dalam kotak batu giok itu berasal dari tangan seorang kaisar surgawi di wilayah langit abadi. Dai ingat dengan jelas bahwa gadis kecil itu berkata pada saat itu bahwa jika dia mati dalam pertempuran Gunung Wuji, dia harus membiarkan Dai membuka kotak giok ini untuk menang. Jika dia selamat, jangan buka kotak batu giok. Tapi sekarang, Dai memutuskan untuk membuka kotak batu giok itu. Mengambil napas dalam-dalam, Dai mencubit segel dengan telapak tangan dan jarinya, dan menguraikan 9 tanda emas satu persatu. Sebelum dia bisa bergerak lagi, kotak batu giok hitam dibuka dengan tenang. Ketika dia melihat harta karun di dalam kotak batu giok dengan jelas, seluruh tubuhnya membeku ketakutan. Itu adalah mata. Itu gelap dan dingin. Sedalam laut. Ketika Anda melihatnya, Anda tampaknya melihat badai ruang dan waktu yang tak berkesudahan berkecamuk jauh di dalam pupil. Dan Anda hampir ingin memilih seseorang dan melahapnya. Dengan hati dan kekuatan Dao Die, dia tidak bisa menahan perasaan tercekik saat ini. Jiwanya terkejut. Dan tubuh serta pikirannya disambar petir. Hampir karena reaksi naluriah terhadap bahaya, Dai menutup kotak batu giok itu tanpa ragu. Tapi dia terkejut menemukan bahwa dia bahkan tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun. Dan benar-benar terpenjara di sana oleh kekuatan tak terlihat dan menakutkan seperti boneka. Tiba-tiba, Dai menyadari ada yang tidak beres. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba keluar dari mata di kotak batu giok. Nak, akhirnya kita bertemu lagi. Kamu tahu. Namamu masih diberikan olehku. Suara itu dalam, bersih, dengan irama yang unik. Seperti suara yang dibuat saat batu giok bertabrakan, mencapai kedalaman jiwa manusia. Dai menekan kegelisahan di hatinya.
dan berkata, "Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Dan apa hubunganmu denganku?" Tampaknya ada fluktuasi kehidupan misterius di mata itu. Menatap Dai, dan berkata dengan lembut, yang terkenal kata-kata tidak benar. Di Sungai Panjang Takdir, semua orang memanggil saya, Kaisar Tiandi. Apa yang Anda lihat di depan mata Anda adalah mata yang telah saya tempa dengan setetes usaha yang telaten. Kaisar jahat. Hati Dai terkejut. Dia pernah mendengar bahwa di antara 9 kaisar surgawi di wilayah surga abadi, Kaisar Etian dianggap sebagai Tuan Darah lagi. Dikatakan bahwa itu karena Kaisar Etian bertanggung jawab atas jalan, bencana dan kehancuran, telah membunuh banyak orang, dan telah membantai banyak alam di Sungai Panjang Takdir. Dia berlumuran darah dan dapat mewarnai langit berbintang dari langit abadi merah. Di antara 9 kaisar surgawi, Etiandi sangat misterius dan tidak menentu, tetapi juga yang paling berdebar dan menakutkan. Kaisar Ewan tidak menyangka bahwa di dalam kotak batu giok hitam yang dipersembahkan oleh gadis kecil itu, sebenarnya ada mata yang disempurnakan oleh Kaisar Etian yang disembunyikan. Adapun hubungan antara kamu dan aku, suara di mata itu menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Ini sangat sederhana. Kamu adalah pilihanku. Dan kamu beruntung dipilih olehku sedini mungkin, lahir. Dewa karma jahat Kaisar Surga. Ini adalah asal-muasal namamu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Die benar-benar terpana. Dan wajahnya sangat berubah. Yang tidak bisa dipercaya. Jiwa keteraturan yang selalu berada di sisimu adalah pendeta Tao yang kuatur untukmu. Mata itu berkata pada dirinya sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir ini, dia dengan setia membimbingmu. Bukan. Tubuhnya kaku. Ekspresinya berubah. Dan ada ketakutan dan kegelisahan yang tak terlukiskan di hatinya. Jika apa yang dikatakan mata itu benar, bukankah itu berarti nasibnya sudah diatur oleh orang lain sejak dia dilahirkan? Jadi, apa artinya berkultivasi keras sendiri? Mengapa seorang kaisar surgawi, yang seperti penguasa di Sungai Panjang Takdir, menyukai dirinya sendiri? Untuk waktu yang lama, Dai mengatupkan bibirnya, menahan kegelisahan di hatinya, dan berkata, "Senior, tidak peduli apa yang kamu katakan itu benar atau tidak. Aku hanya ingin tahu, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Mata itu menjadi dalam dan menakutkan, seolah-olah bisa mencerminkan rahasia terdalam di hati orang, dan berkata dengan lembut, "Kamu adalah orang yang aku pilih untuk menentukan jalan. Jadi tentu saja kamu ingin menentukan jalan dunia. Mulai sekarang, saya akan menggantikan Anda dan memerintah dunia untuk Anda. Ini adalah misi Anda. Dan itu juga arti dari misi Anda, latihan." Kepala Dai terbentur. Dan dia benar-benar kehilangan semua persepsi. Saat dia kehilangan kesadaran, dia menyadari bahwa gadis kecil yang dia percayai selama bertahun-tahun telah membohonginya dari awal sampai akhir.